Halo semuanya, kami dari kelompok 2 dan pada kali ini kami akan menjelaskan tentang Badan Usaha Bisnis Non Hukum dengan anggota saya sendiri, Lydia Nina, dengan 3 NIM terakhir 135. Saya Nabila Azra dengan 3 digit NIM terakhir 157. Saya Ibrahim Dias dengan 3 digit terakhir 283. Saya Lula Fidralina dengan 3 digit NIM terakhir 119. Saya Syahrinur Fatihah dengan 3 digit NIM terakhir 075. Selamat menyaksikan. Jadi, apa sih Badan Usaha Bisnis Non Hukum itu? Badan Usaha Bisnis Non Hukum adalah badan usaha bisnis yang tidak memiliki status badan hukum secara resmi, yang artinya pemilik terpisah dari hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang persekutuan perdata. Persekutuan perdata merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan tujuan membagi keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut. Persekutuan perdata ini sesuai dengan pasal 1618 sampai 1652 dalam KUH Perdata. Selanjutnya ada unsur-unsur persekutuan perdata. Yang pertama, ada perjanjian. Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih dalam menjalankan suatu persekutuan. Yang kedua, ada inbreng atau pemasukan. Ini merupakan kewajiban bagi setiap anggota untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan, baik berupa barang, keahlian, maupun uang. Yang ketiga, ada pembagian keuntungan. Ini merupakan tujuan dari pembentukan suatu persekutuan, yaitu setiap anggota mendapatkan hasil dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan di perjanjian. Berakhirnya persekutuan perdata menurut pasal 1646 KUH Perdata, yang pertama lewatnya batas waktu yang telah diperjanjikan, yang kedua musnahnya barang atau usaha yang merupakan pokok persekutuan, yang ketiga kehendak dari salah satu sekutu untuk mengakhiri, dan yang keempat meninggalnya pilotnya atau pengampuan dari salah satu sekutu. Oke, berikutnya itu kita akan menjelaskan tentang CV. CV atau Commanditary Financial adalah suatu badan usaha non-hukum yang terdiri oleh dua orang atau lebih dalam menjalankan kegiatan usahanya. CV sendiri berasal dari sistem hukum Eropa yang dipakai pada perdagangan di Prancis dan juga di Belanda pada abad pertengahan. Dasar hukum dari CV ini tercatat pada KUHD pasal 19 sampai juga dengan pasal 21. Berikutnya adalah ciri-ciri dari CV. CV memiliki 4 ciri-ciri utama. Yang pertama merupakan badan usaha non-hukum. CV sendiri adalah suatu badan usaha bisnis yang tidak berdasarkan hukum. Lalu yang kedua didirikan oleh minimal 2 orang dengan peran yang berbeda. Yang ketiga, terdapat 2 sekutu yang memiliki tanggung jawab yang berbeda. Dan yang keempat, pendirian CV relatif mudah. Lalu, berikutnya aku akan menjelaskan tentang sekutu dalam CV. Nah, tadi kan ada dijelaskan mengenai 2 sekutu dalam CV. Yang pertama adalah sekutu aktif. Sekutu aktif adalah pihak yang menjalankan dan juga mengelola operasional perusahaan sehari-hari. Jadi, mereka bertanggung jawab dalam mengelola secara aktif CV tersebut dan juga mengambil keputusan yang berkaitan dengan operasional dari CV. Berikutnya, yang kedua adalah sekutu pasif. Sekutu pasif adalah pihak yang hanya bertanggung jawab dalam menyediakan modal bagi perusahaan tersebut. Jadi, mereka tidak memiliki tanggung jawab langsung terhadap perusahaan. Dan yang kedua, tidak memiliki hak dalam mengelola perusahaan. Jadi, suatu waktu apabila CV mengalami kerugian ataupun memiliki utang, maka yang akan menanggung beban tersebut adalah sekutu aktif dan bisa berdampak pada harta pribadi mereka. Berikutnya adalah kegiatan usaha dari CV. Kegiatan dari usaha dari CV bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Maka dari itu, kegiatan usaha mereka bisa berupa perdagangan ataupun penyediaan jasa, serta juga dapat berupa produksi barang ataupun material lainnya. Nah, apa aja sih tugas dari struktur aktif dan pasif tadi? Jadi, tugas dari struktur sekutu aktif adalah untuk menjalankan usaha tersebut secara sehari-hari ataupun secara aktif, dan sekutu pasif itu bertujuan untuk memberikan modal dalam kegiatan usaha tersebut. Nantinya keuntungan akan dibagi sesuai dengan persyaratan ataupun persetujuan dalam perusahaan. Salah satu contoh CV yang ada di Indonesia adalah CV Karya Mandiri yang bergerak di bidang konstruksi. Lalu yang terakhir adalah kelebihan dan juga kekurangan dari CV. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kelebihan. Kelebihan dari CV adalah yang tadi pendiriannya mudah dan tidak memerlukan pengesahan hukum.
Lalu yang kedua, modalnya mudah terkumpul karena ada sekutu pasif yang bertugas untuk menyediakan modal. Yang ketiga, struktur manajemen yang fleksibel dan biaya pendirian dari CV itu relatif rendah. Lalu CV itu cocok untuk usaha kecil hingga menengah dan pengambilan keputusan lebih cepat karena dilakukan oleh sekutu aktif. Lalu terdapat beberapa kekurangan dari CV. Yang pertama, sekutu aktif itu memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Jadi apabila berikutnya itu adalah kelebihan dan juga kekurangan dari CV. Yang pertama adalah kelebihan dari CV. CV memiliki kelebihan di mana pendiriannya mudah dan tidak memerlukan pengesahan badan hukum. Yang kedua, modal lebih mudah terkumpul karena sudah ada sekutu pasif yang bertugas untuk mengumpulkan modal. Yang ketiga, struktur manajemennya fleksibel dan biaya pendirian dari CV itu relatif rendah. Dan CV itu juga cocok untuk usaha kecil sampai usaha menengah, serta pengambilan keputusan itu lebih cepat karena dilakukan oleh sekutu aktif. Lalu berikutnya adalah kekurangan dari CV. Yang pertama, sekutu aktif itu memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, sampai mereka juga bisa terpengaruh dengan harta pribadinya. Yang kedua, tidak ada pemisahan kekayaan perusahaan dan juga kekayaan pribadi. Yang ketiga, rawan konflik antar sekutu aktif maupun sekutu pasif. Yang keempat, kelangsungan usaha bergantung pada sekutu aktif yang secara aktif mengelola perusahaan. Yang kelima, sulitnya berkembang dibandingkan dengan PT. Lalu yang terakhir, kurang kredibel untuk beberapa proyek besar ataupun investor besar. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu firma. Jadi firma adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan menggunakan nama bersama. Nah, dalam firma ini setiap sekutu itu terlibat langsung dalam menjalankan kegiatan usaha serta bertanggung jawab penuh atas seluruh kewajiban perusahaan. Nah, di Indonesia ini firma diatur dalam KUHD khususnya pasal 16 sampai 35. Selanjutnya, ciri utama firma terletak pada kerjasama yang melandasi kepercayaan antar sekutu. Biasanya itu dari pertemanan atau hubungan yang seprofesi. Nah, modal usaha firma ini berasal dari para sekutu serta pembagian keuntungan dan kerugian itu sesuai kesepakatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendirian firma. Nah, pendirian firma ini dilakukan melalui akta notaris, kemudian didaftarkan ke pengadilan dan diumumkan ke dalam berita negara. Kemudian setiap sekutu dalam firma ini memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan bersifat bertanggung renteng. Artinya, setiap anggota berwenang bertindak atas nama firma dan dapat dimintai pertanggungjawaban penuh atas kewajiban perusahaan. Firma dapat berakhir apabila jangka waktu sudah habis, adanya kesempatan pembubaran, salah satu suku keluar atau meninggal dunia, maupun tujuan usaha telah tercapai. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang usaha dagang. Usaha dagang adalah bentuk usaha yang dimiliki oleh satu orang yang melakukan kegiatan perdagangan barang. Fokus operasionalnya adalah membeli barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk fisik atau sifat barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Usaha dagang bukan merupakan badan hukum sehingga tidak memiliki pemisahan aset yang tegas antara kekayaan pribadi pemilik dan kekayaan perusahaan. Pemilik bertanggung jawab penuh secara pribadi hingga ke aset pribadi atas seluruh kewajiban bisnis. Di antara regulasi yang berlaku atau regulasi terkait dengan usaha dagang ada KUHD, mengatur tata cara perdagangan dan perikatan dagang secara umum di Indonesia. Selanjutnya ada UU Nomor 7 Tahun 2014, regulasi utama tentang perdagangan, standar barang dan perlindungan konsumen. Ada juga UU Cipta Kerja dan Kemenperindak 23 Tahun 98. Unsur utama operasional usaha dagang ada 3, yaitu pembelian, kegiatan pengadaan barang dari supplier atau produsen secara konsisten. Yang kedua ada penyimpanan, pengelolaan inventory tanpa melakukan proses pengolahan atau transformasi produk, dan yang ketiga ada penjualan, yaitu penyaluran barang kepada konsumen akhir atau reseller untuk mendapatkan margin dan keuntungan. Lalu ada karakteristik dan ciri khas usaha dagang. Yang pertama, kepemilikan tunggal. Usaha dagang didirikan, dimiliki, dan dikelola secara mandiri oleh satu individu pendiri. Yang kedua, ada resiko tak terbatas. Pemilik memikul beban utang usaha dengan jaminan seluruh harta kekayaannya. Yang ketiga, ada struktur sederhana, yaitu usaha dagang memiliki manajemen yang fleksibel dengan birokrasi internal yang minimal. Yang keempat adalah laba margin, yaitu seluruh keuntungan utama berasal dari selisih harga jual dan harga beli, bukan jasa atau produksi. Usaha dagang berdasarkan skala dan produk ada 3. Yang pertama ada retail atau eceran, yaitu usaha dagang yang menjual barang dengan satuan kecil langsung kepada konsumen akhir atau end user. Yang kedua ada grocer atau wholesale, membeli dalam partai besar dan menjual kembali kepada pedagang eceran. Yang ketiga ada bahan baku, yaitu fokus pada distribusi barang mentah untuk kebutuhan industri atau manufaktur. Siklus kegiatan usaha dagang ada 4,
Yang pertama, sourcing atau identifikasi supplier dan negosiasi harga beli terbaik untuk stok barang. Yang kedua, ada inventory, yaitu pengelolaan stok di gudang guna menjaga ketersediaan barang saat permintaan naik. Yang ketiga, ada marketing, yaitu promosi produk kepada target pasar melalui berbagai kanal distribusi. Dan yang keempat, ada transaction, yaitu penyerahan barang dan penerimaan pembayaran baik berupa tunai maupun kredit. Legalitas dan persyaratan pendirian usaha dagang cukup mudah, yaitu yang pertama menyiapkan identitas diri, KTP dan NPWP pemilik yang masih berlaku. Yang kedua ada mendaftarkan nomor induk berusaha melalui portal online single submission atau portal OSS. Yang ketiga, kita harus membuat akta pendirian melalui notaris meskipun bukan merupakan badan hukum, akan tetapi diperlukan untuk kerjasama dengan bank. Dan yang keempat ada domisili, yaitu kejelasan lokasi usaha untuk verifikasi perizinan lingkungan. Kelebihan usaha dagang sendiri yaitu pendirian sangat mudah dan biaya operasional yang rendah. Yang kedua ada pengambilan keputusan cepat tanpa campur tangan partner dan seluruh keuntungan menjadi hak pribadi pemilik. Sementara kekurangannya ada harta pribadi tidak terlindungi dari kerugian bisnis, kapasitas modal terbatas pada kemampuan pemilik tunggal dan kelangsungan usaha tergantung pada kondisi pemilik. Sekian dari presentasi kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak. Dadah!